Terus kamu nyanyi juga kan akhirnya? Awalnya kayak agak pelan kayak matanya kayak Iya, terlihat sih pas itu. nggak mau. Agak panik ya. Yang shot itu udah aman, tapi pas master dia kayak Oh. nyanyi nggak mau. Kalau aku langsung cut mas, nggak bisa nih. Wah, kan pemain nggak boleh ngangkat. Oh nggak boleh. Iya benar juga ya. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21, gue Nanda. Kita balik lagi di Cinechat dan sekarang gue udah ada bareng sama cast dari film Tak Ingin Usai di sini. Jangan dilihatin memang saya jadi maaf. grogi ya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Sekarang jadi hostnya udah lancar banget ya. Terima kasih ya. Nanti yang wawancara sama Brian ada testimoni dulu ya. Progres saya seperti apa. Nah, seperti interview biasanya, pertama tolong ceritain kalian jadi apa di sini. Oh, oke. Aku di sini berperan sebagai Kay atau alias Kawidra. Kawindra ya. Kawidra. Kawidra. Ya, dia sahabatnya Krim yang udah berteman sekitar 10 tahunan lebih. Dia orang yang lebih mementingkan perasaan orang lain dibanding diri dia sendiri. Itu sih singkatnya. Secara singkat seperti itu. Ya. Pasti relate sama people pleaser di luar Yes, sana people ya. pleasers di luar sana. Oke, kalau Vanessa gimana? Aku berperan sebagai Krim atau Clarissa nama aslinya, dan Krim ini sosok yang ceria dan dia tuh kalau ngomong langsung keluar gitu aja, nggak pakai dipikirin dulu. Oh. Dia nggak bisa memilih-milih mana yang harus dikeluarin bikin orang sakit hati atau enggak. Oh, oke. Tapi di balik itu semua si Clarissa ini punya sifat yang sangat peduli sama orang yang dia sayang. Tapi dia aslinya peduli tapi di luarnya kayak cuek gitu. Iya, itu jagonya si Krim ini, dia tuh bisa mengcover itu semua dengan sangat baik. Kalau namanya Krim nanti diceritain di film ya. Kita kan Krim. Ceritain. Kita dong Krim. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Kalau si Kay itu gara-gara hal simple. Krim gak suka namanya Kawidra. Dia cuma ngerasa ih aneh nama lu. Susah Boleh ganti gak? manggilnya. Iya sih, Gitu. benar-benar. Kalau Krim karena apa? Suka ice cream. Suka ice cream. Simple, suka ice cream. That's it. Untung sukanya es krim ya, kalau sukanya mungkin kayak Es teler, namanya es teler teler gitu. jadi teler kan. Iya, boleh ke Davina? Aku berperan sebagai Vera Solaya. Vera Solaya ini tenangannya Dr. Arman dan dia itu seorang fotografer. Bedanya mungkin sama Krim, dia juga belak-belakan banget. Dia nggak pernah nutupin perasaan dia. Tapi mungkin itu saking belak-belakannya jadi nggak mikirin perasaan orang lain dan bisa dibilang terlihat cukup egois. Karena dia punya background masa lalu yang lumayan kelam. Jadi yang nge-build dia kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau Jinan gimana? Kalau aku di sini berperan sebagai Monica alias nama panggungnya Momo. Kenapa dia punya nama panggung? Dia itu seorang soloist idol. Asik. Yes, dia Coba itu- satu lagu dong. Ya. Langsung ditodong. Mudah-mudahan jadi tren TikTok ya lagu ini. Iya. Oh, akan ada rilis beneran? Ada. Buat kita soundtrack? lihat di Nggak tahu kita filmnya. nggak tahu gimana ya. Gua ada. Kayaknya nggak mungkin soundtrack tapi. Nggak mungkin sih. Karena lucu karakter gendernya. Oh, karakter lucu. Iya. Oke. Karena Momo ini tuh ambis banget orangnya, dia ambis pengen terkenal. Terus dia kelihatan banget sih di film ini kerja keras dia supaya bisa jadi terkenal dan idol terkenal tuh kayak gimana nanti. Jadi mantap banget ya Momo emang di sini. Betul banget. Terbaik ya. Terbaik. Tapi Momo ini Top. temen Krim atau K atau Aku tuh datang ke tempat kerjanya Krim karena Krim itu kan bekerja buat bikinin aku lagu ceritanya di situ. songwriter. Yes, Oh, oke. songwriter. Dan dia berpasangan sama Mas Tanta Ginting. Oh, Iya. Couple-nya dia. Couple-nya. Gemoy. Lucu banget dari couple. Lucu-lucu. Silakan Mas. Kalau aku berperan sebagai Dr. Arman. Dr. Arman ini karakternya baik, pintar, dan Ganteng sama kayak Rain lah. ya dari 100% kehidupan dia, 70%-nya itu pilihan hidup dia, bukan dia nentuin sendiri, melainkan orang tuanya. Sebenarnya kalau didengerin tadi karakter-karakter mereka ini akan memunculkan konflik ya. Mungkin enggak. Sebenarnya pemicu konflik itu situasinya. Situasional. Yes. Sebenarnya karakter semua secara tidak langsung tuh ada baik semua lah, tapi karena situasi yang mereka dicemplungkan itu
Jadi keluarlah karakter-karakter mereka. Film ini kan adaptasi ya. Boleh ceritain nggak sih hal yang tetap dipertahankan apa dan apa hal yang akhirnya di-adjust? Pasti ya adaptasi secara kultural dulu ya. Karena kan film ini banyak yang udah dibuat di Korea, ada series Taiwannya dan film Taiwannya juga. Tapi kan kulturnya beda-beda. Jadi pastinya kulturalnya kayak jokesnya, bercanda-bercandanya, baper-bapernya gimana gitu. Ada beberapa adegan yang kita pay homage to film yang originalnya. Tapi dengan versi Indonesian-nya gitu. Kayak Kedang Krim kan tetap Kedang Krim gitu. Enggak remake banget soalnya ada sentuhannya Pak Robert Roni di sini gitu. Ada sedikit kisah pribadi dia yang dia tuangkan ke dalam cerita ini. Oh, oke. Dan background karakternya mungkin agak sedikit berbeda. Oh, oke. Tapi kalau secara storyline-nya tetap sama ya? Maksudnya iya, bisa dibilang seperti itu. Konflik udah utamanya garis merahnya sama, tapi mungkin kayak karakter ini seharusnya temannya bukan sama ini, tapi jadi teman kayak gitu. Ada beberapa hal yang di mix and match gitu. Proses ceritanya beda. Iya, proses ceritanya, tapi hampir sama sih. Oke. Tapi kalian berlima sempet riset film orisinalnya dulu atau Taiwannya dulu nggak? Sempat nonton atau gimana? Aku nonton yang Taiwan. Aku nonton yang Taiwan. Kalian ngerasain, oh ini yang bikin beda. Apakah lebih relate nantinya dengan penonton Indonesia gitu? Itu sih, sentuhan kulturnya. Itu beda kayak living together dalam kultur Indonesia kan tidak terlalu biasa ya. Gimana cara kita bisa berterima sama penonton Indonesia gitu. Itu salah satunya dan baik-baik hal-hal kecil-kecil lain kayak jokes-jokesnya. Pacar mafia dia tuh tiba-tiba jadi orang Batak. Toh kan nggak mungkin orang Taiwan jadi orang Batak, nggak mungkin ya. Sih. Jadi ada hal-hal bumbu-bumbu yang berbeda lah. Kalau betul berarti dia adaptasinya dari Taiwan apa Korea atau sebenarnya combine kayak? Kan emang lumayan mirip hampir semuanya, tapi kita emang lebih berkiblat ke Taiwan, ke Taiwan. Emang kiblatnya lebih ke Taiwan ya? Yes. Aku mau nanya Vanessa dulu ya. Kamu kan comeback nih setelah dari 2021 kalau nggak salah terakhir layar lebar ya? Iya. Bener nggak katanya Pak Robert sempat ngerayu kamu dulu untuk bisa join? Ngerayu sih enggak sih, karena abis dari film Backstage, Mas Roni tuh udah emang sounding ke aku, Sasa nanti aku mau buat film ini, kamu ikut dong gitu. Oh iya Mas, nanti. Terus berjalannya waktu kayak setahun 2 tahun, baru ngobrol lagi sama Mas Roni. Dan Mas Roni tuh udah tahu banget aku gimana. Jadi cara reach out aku ya, aku tuh harus dapet nyamannya dulu. Dan kebetulan aku sama Mas Roni tuh ulang tahunnya sama, jadi dia tahu banget karakter aku gimana. Jadi sama ya? Aku seneng aja Mas Roni tuh melibatkan aku. Kita sering ngobrol di luar film juga. Jadi itu sih nyamannya itu yang bikin aku akhirnya ya oke Mas. Berarti sebenarnya nggak susah juga untuk kamu akhirnya memutuskan untuk join di film ini atau? Enggak sih, nggak susah. Tapi di soundingnya lumayan lama kan? Udah lama banget dari setelah Backstage. Produksinya tahun lalu? Tahun lalu akhir. Oh, akhir tahun lalu. Di Desember sampai ke tahun baru ya, siapan di November. Persiapan November. Kita akan tunggu karena di sosmed tuh banyak banget yang kayak nungguin kamu akhirnya, Vanessa. Iya. Aku Kamu juga nggak baca-baca nyangka itu gimana? sih ternyata banyak ya. Happy sih banyak yang nungguin. Tapi jadi pressure nggak sih kayak, aduh aku ntar ngasih yang terbaik nggak ya buat yang udah nungguin nih? Enggak sih. Ngasih yang terbaik kok. Udah mencoba untuk ngasih yang terbaik. Hasilnya tetap dikasihkan kepada nonton. Iya. Semoga suka gitu ya. Suka. Kalau Davina, kamu kan jadi fotografer nih, terus katanya kamu membiasakan diri juga bawa kamera, terus kayak ada workshop juga kah sebagai fotografer? Aku pernah workshop sekali dan itu lumayan lama juga, beberapa jam. Jatuhnya kayak aku tuh ikut kuliah gitu, kayak lagi kelas untuk belajar. Karena aku jujur, aku tuh nol banget tentang kamera. Pak Robert juga, udah kamu bawa kameranya ini biasain, bawanya biar kamu tuh lebih gampang aja nanti adjustnya pada saat syuting. Dan ya makin lama makin nyaman ya, saya jadi beli kamera juga jadinya setelah syuting dan dibilang seru sih karena ini pengalaman baru juga dan hal baru juga yang aku belajar gitu sih. Jadi satu foto yang dimana ntar ada di film ya, itu diambil sama Davina. Jadi kamu lihat yang di tempat kali itu ada kan ada foto, itu ada beberapa yang diambil sama Iya, ada beberapa yang dipakai sama aku. Yang di studio bukan? Iya, ntar lihat aja ntar. Tapi adalah jadi emang mungkin workshop cuma sekali, tapi dari awal workshop itu udah naturally dia bisa megang kamera. Oh, tapi ada akhirnya kamu kayak foto-foto beneran kan? Karena udah beli kamera. Iya, Terus ada nggak hasil-hasil foto yang kamu kayak, aku udah ini gitu? Sejauh ini belum ada yang bikin aku bangga ya kayak ini foto gue gitu belum. Tapi mungkin jadi hobi aja sih, jadi foto-foto aja gitu. Dan menarik juga ya kalau acting tuh bisa masuk ke profesi yang kita benar. nggak tahu, bisa tapi jadi bisa suka apapun juga sama itu. Kalau Brian nih,
harus memerankan karakter yang sudah ada. Oke. Lagi kan, kamu kan udah beberapa kali nih. Tuh. Kalau ini apa yang spesial dan apa yang akhirnya bikin kamu belajar lagi hal yang baru gitu? Hampir setiap karakter pasti ada sesuatu hal baru yang aku pelajari. Jadi yang paling susah buat aku tuh adalah gimana caranya aku buat Kay my own tapi juga paying respect dan homage ke Kay yang sebelumnya gitu. Oke. Kenapa aku jatuh cinta banget sama karakter Kay ini? Karena ketulusan Kay yang aku dari nonton dan dari baca skrip itu terasa banget dari awal pertama kali baca skripnya, bener gak? Terus habis nonton film itu kayak, Kay, kasihan. Maksudnya kayak ada rasa agak menyayangkan apa yang dia pilihkan, tapi mengerti itu datang dari mana. Dan aku coba menghidupkan itu di sini gitu. Jadi hidupkan pola pikir Kay, hidupkan niatnya Kay, tapi dengan Kay versi Indonesian. Kalau POV Brian, kamu ada pertentangan batin nggak? Maksudnya untuk bisa masuk ke karakter mungkin kayak ada keputusan-keputusan dari Kay yang tidak sesuai kalau... Banyak. Aku nggak tahu soalnya aku nggak, dan mudah-mudahan nggak pernah ada di posisi Kay yang dimana hidup dia hanya buat krim dan dia cuma punya krim doang gitu. Jadi mungkin kalau aku di posisi dia aku bakal mengerti. Tapi aku sebagai Brian pas baca skripnya, udah Kay jangan kayak gini lah, kamu nggak harus kayak gini kok. Bisa lah gitu. Tapi pasti ada beberapa pertentangan sedikit, tapi akhirnya mengerti dan bersimpatik juga dengan keputusan Kay. Tapi kalau di sini dibanding sama film-film kamu yang lain cukup emosional nggak sih? Cukup emosional banget. Biasanya kan dalam film itu Act 1, Act 2, Act 3 mulai proses dia merasakan masalahnya banget tuh di Act 2 sampai ke Act 3. Ini dari Act 1-nya udah berasa. Jadi selama dia jalanin cerita itu bebannya itu dia bawa terus, dipikul terus, dan jujur lumayan draining banget. Tapi syukurnya banget aku dikelilingi sama cast yang sangat hebat, sama dibantu banget sama kita acting coach kita Mas Rukman Rosadi. Jadi emang dia ngebantu banget dari detail, dibedah semuanya dari bentuk suara, bentuk badan dan semua kayak gitu benar-benar dipapas semuanya. Detailin banget ya. Nah kalau ke Vanessa di sini kamu salah satu karakter yang cukup emosional nggak sih dari karakter kamu yang pernah kamu mainin? Iya banget. Dan tantangannya ya yang tadi aku bilang, si krim ini tuh punya layer-layer emosi yang nggak cuma satu tapi banyak banget. Dan itu aku juga bersyukur banget dipertemukan sama Mas Rosa di film ini yang bikin aku sparks untuk actingnya tuh muncul lagi banget. Berarti kamu sempet kayak sebelum akhirnya day one sempet reading dan segala macem, sempet kayak harus ngeset lagi ya? Iya harus harus adjustment lagi mungkin sama sekelilingnya. Jadi agak sempet diem waktu itu awal-awal tanya Brian. Dia juga bingung. Kenapa diem banget? Tapi ya beberapa hari udah ketemu terus, udah lumayan cair sih. Tapi untung Brian juga tipikalnya yang bisa approach duluan gitu ya. Jadi sangat membantu juga. Baik banget loh dia. Wah, stop. Emang dia baik banget ya semuanya. Soalnya ada budgetnya soalnya. Ternyata itu alasannya. Oke, kalau ke Mas Ryan. Rain ya. Maaf ya. Mas Rain, ini kan kamu jadi pertama kali meranin karakter dentis kan? Iya betul. Katanya beneran ada praktek, beneran kayak melakukan aktivitas yang dokter gigi banget gitu? Sebelum syuting memang kita ada workshopnya dulu. Aku belajar cara ngoreng-ngoreng gigi orang sih. Karang gigi orang ya? Karang gigi orang gitu. Jadi ada 2 hari aku ke klinik gigi. Ya aku pelajarin cara mereka megang alat-alatnya dan cara mereka berinteraksi dengan pasien, karena hal-hal yang medis kayak gini kan nggak boleh sembarangan juga gitu. Bener. Meskipun screen time aku untuk menangani gigi itu nggak banyak, tapi seenggaknya pembawaan seorang dokter gigi ketika menghadapi pasien itu harus terlihat gitu. Tapi apa yang paling susah mempelajari sebagai profesi dokter gigi? Menjadi pasiennya dia paling susah. Menjadi pasiennya dia yang susah ya? Kalau nggak salah Krim menjadi pasien Iya, ya? aku. Wah, itu ngeri Jadi banget. gigi dia udah saya korek-korek deh. Masih ada nggak gitu? Wah udah bersih nih. Bukan hanya karangnya hilang, giginya hilang satu. Yang paling susah apa ya? Mungkin lebih ke pengenalan alat-alat ya, karena itu ilmu baru sih, ilmu yang baru aku dapetin juga gitu. Tapi Davina ceritanya sini tunangannya Dr. Arman ya? Betul. Gimana membangun chemistry-nya sama Rain? Kalau dibilang susah sih enggak, karena lucunya sebelum project ini kita tuh udah pernah se-project, tapi aku sebagai adiknya dia. Udah canggung ya? Jadi di sini untuk jadi couple dan dibilang canggung sih enggak sih. Kalau untuk aku ya personal nggak begitu sulit karena memang sudah kenal sebelumnya dan memang sudah pernah se-project. Jadi nggak begitu sulit lah. Susah. Alhamdulillah. Davina juga orangnya apa ya?
open banget gitu, dan lawan main yang mau mengizinkan aku untuk masuk ke dunianya si Vero gitu. Jadi sangat memudahkan aku. Terus kita juga sebelumnya ada proses reading juga sama Vero gitu. Jadi dia sangat membantu juga sih itu. Nah kalau ke Jinan nih, kamu kan karakternya pengen banget jadi idol ceritanya di sini. Yes, betul. Karakter ini ada yang akhirnya bikin kamu nostalgia nggak sih sama zaman-zaman kamu sebelum jadi anggota JKT48 Iya gitu? dulu, Ribet kan? Jangan diliatin Brian. Terus lanjut. Kalau idol, yang pasti basicnya sama sih. Sama. Kayak jadi pas aku lagi menjadi Momo itu banyak hal-hal yang bikin nostalgia, apalagi pas nyanyi gitu, terus termasuk baju-bajunya. Oh iya, bajunya lucu juga banget. Iya, Gemoy. aku kayak ngerasa kayak oh my god, aku kayak pakai kostum lagi gitu. Tapi yang jelas pasti ada perbedaan karena kalau Momo ini dia sendiri, dia harus mencari kesempatan, dia nggak boleh lengah sedikit pun. Jadi kayak apapun kesempatan yang ada itu dia harus pakai banget sih, karena dia emang berjuang sendiri. Oh, tapi secara mental untuk jadi karakter ini nggak susah-susah banget nggak sih? Overall enggak sih, karena emang pada dasarnya basic jadi idol ya sama gitu. Tapi kamu bisa nyanyi ya berarti? Iya ada. Akan ada nyanyinya? Ada dong. Nah, Banyak. Ada dong. Dikit dong Kak. nyanyi dong Kak dikit, boleh ya? Jangan itu Jangan. itu lucu Itu banget. itu gongnya. Sama wajahnya tante gini. Betul. Ini penasaran. Oke deh, kita Ryan tonton juga di nyanyi. filmnya. Oh, Ryan juga nyanyi. Sambil ini ya? Sama keluarga Putora. Katanya syutingnya 18 hari ya? Kenapa? Enggak sih, apa sih? Diem. Lanjut, 18 hari kenapa? Iya, 18 hari kan syutingnya kalau nggak salah. Yes. Itu termasuk cepat nggak sih syuting buat produksi film layar lebar? Buat aku sih cepet sih. Cepat. Karena ya di film-film yang sebelumnya 20 sampai 40 harian gitu. Tapi emang di sini kan quite intense antara Kay dan Cream ya. Jadi emang 18 hari tapi healthy kok. Maksudnya nggak ada syuting yang bener-bener sampai 24 hours dan lain-lain. Enggak. Emang ternyata pas di breakdown dan lain-lain itu emang 18 hari itu cukup banget untuk syuting. Tetap efektif. Soalnya kita hari-hari terakhir syuting bener-bener di studio. Jadi apartemennya Kay dan Cream itu dibangun. Jadi yang dimana emang udah di planning shot-shotnya dari mana. Jadi cepet banget. Jadi udah tau lah shotnya mau gimana. Jadi lebih enak. Kalau kalian mau nambahin mungkin? Karena case-nya seru-seru jadi nggak berasa ya. Benar. Kayak Oke seminggu sih. ya? Iya. Oke sih, tiba-tiba udah selesai Udah ya. selesai. Karena enjoy kita pas lagi syuting ya. Even di set ataupun di ruang tunggu kita enjoy banget. Kalau aku sih nggak 18 hari full, jadi lumayan padat juga, tapi ya fun lah. Aku kurang lebih kayak 6 hari deh syutingnya. Lagi scene pertama dia tuh action ya. Iya. Katanya Brian digebukin beneran ya? Nggak sengaja. Oh Kecelakaan, beneran terjadi? Iya. Adalah. Kalau kamu nonton film yang asli pasti ngerti mana. Tapi salah pukul? Enggak, aman kok. Dia cuma reaksinya doang kayak maaf. Oh, Davinanya yang ke kamu? Iya, Dia habis udah aman. cut sih. Very okay. Cuma Very sorry banget. paling pasti ada gitu dikit suara aku gitu. Ada gitunya. Iya. Film ini kan cukup intens ya, seperti kata Brian. Ada nggak momen kalian lagi intens-intensnya syuting, tapi ada yang ngejokes? Kayaknya lebih susah untuk nahan ketawa daripada serius sih kalau aku tuh. Karena nggak tahu kenapa setiap Kak Tanta ngomong tuh aku jadi kayak mau ngelanjutin dialog aku tuh kayak ketahan gitu karena mau ketawa. Terus ngeliat muka Sampai dia. kamu punya trik kan? Dia punya trik. Ini lidahnya digigit. Aku gigit. Terus aku kayak nyengkrem tangan aku juga kayak biar pindah lah fokusnya. Jadi nggak fokus ke ketawa gitu. Jadi kayak Bisa dilihat nanti tangannya Jinan ya. iya. Tapi Mas Tante tuh di sini kan bentukannya tuh kayak mafia gitu sih. Iya. Tapi teddy bear banget. Dan cara dia ketawa apalagi Kalau ada sama yang Momo dia gitu itu lucu Iya. Kalau banget. sama orang lain Karena kan tough. karakter dia yang di film ini yang bikin lucu, bukan kayak di improve sesuatu yang Improve-nya juga, Oh, ya. improve juga. Dia dari Batak bener-bener logat Bataknya kental banget itu. Kalau yang lain apa, ada nggak momen-momen yang akhirnya Aku yang itu sih. sama yang di ada Mas Tanta itu ya? Iya, karena itu posisinya Cream harusnya tuh moodnya jelek banget di situ. Oh, oke. Nggak kuat. Berapa kali itu inget nggak? Nggak banyak kok itu. Nggak banyak ya? Paling cuma 3-4 kali doang. Tapi kamera kan Iya, lumayan banyak betul. shotnya, Betul, jadi banyak. diulang-ulang. Yang shot kamu close gitu-gitu? Iya. Ya, kata ketawa ya. Kalau adegan Kay dan Cream yang akhir buat kita ketawa di asli kayak
Ada nggak ya? Kamu nembak aku suruh nyanyi. Oh iya. Jadi ada. aslinya Itu tuh nggak ada di ada. skrip. Aslinya Oke. nggak ada. Dipakai kan tuh akhirnya. Iya. Ya. Terus disuruh nyanyi kamu. Ada improvisasi, satu adegan yang menurut aku suka banget. Dan akhirnya in that moment dikasih kebebasan buat improvise. So aku tembak aja, kamu jangan nyanyi juga ya? Oke. Nah, kalau aku Itu di langsung set nggak? Apa ngobrol dulu? Di set langsung Langsung di set. lagi Jadi roll. sebelum action nggak ngomong tuh Brian? Enggak. Terus kamu nyanyi juga kan akhirnya? Awalnya kayak agak pelan kayak matanya kayak Iya, terlihat sih pas gitu itu. ya? nggak mau gitu. Agak panik ya. Yang shot itu udah aman, tapi pas master dia kayak Oh. nyanyi nggak mau. Ya, kalau aku gitu. langsung cut Mas, nggak bisa nih. Kalau nyanyi. Wah, kan pemain nggak boleh nge-cut. Oh nggak boleh. Iya benar juga ya. Nah kalau kalian punya pasangan nih, terus pasangan kalian kayak Kay, kalian prefer untuk dia jujur dengan kondisi dia atau kalian akan menghargai keputusan dia untuk melakukan itu? Berat juga ya. Banget ya. Iya makanya. Kok bagi gue gampang ya, pengennya Really? jujur. Sama. Iya, sama. Sesimpel itu, nggak mau dibohongin apapun itu. White Kalau lies gue itu. menghargai keputusannya Kay. Maybe karena sudut pandang as a guy and as a girl kali ya. Iya. Karena aku benar. jujur banyak nanya orang tentang ini. Dan seorang pasangan wanita bisa itu kayak, ya jujur aja nggak apa-apa. Iya. Tapi betul. cowok tuh ada sekitar kayak, kita nggak mau ngerepotin kamu, kayak buat apa juga kita cerita. Hmm. Kayak aku sih berharap bahwa pasanganku ngomong, tapi kita menghargai juga kalau Tuh. we understand Kay ini datang dari mana gitu. Karena mungkin kalau cewek lebih pakai hati ya, jadi Bener. pengennya jujur gitu. Iya, Tapi kalau iya. cowok mungkin Logik. pakai otak gitu, jadi ya oke, gue hargai keputusan lo dan gue tahu alasan lo juga tepat gitu, masuk Buat kamu akal gitu. gitu buat kamu. Nggak simpel soal situasi dia. Iya benar makanya. Iya. Balik lagi kalau misalnya jadi krim juga dia mungkin nggak mau sebenarnya nggak mau dibohongin juga pengen Ntar dikasih nonton tahu. aja dulu. Nonton aja. Nonton aja. Kalau aku ya tadi misalnya. Oke. Kalau Vanessa gimana? Jujur sih. Gimana? Harga mati. Harga mati jujur harga mati. Karena Enggak biar juga. bisa tahu harus ngabisin waktu lebih banyak. Iya, gitu ya. benar. Dan harus apa? Senang-senang dulu dan lain-lain. Iya. Kalau Iran gimana? Pasti aku maunya jujur sih, karena aku tuh nggak bisa dengan di situasi yang aku nggak tahu, misalnya pasangan aku tuh mengalami hal apa gitu, karena aku jadi nggak bisa bikin planning. Iya sih. Itu sih yang pastinya bikin ngeselin, jadi Kecewa. aku mending jujur aja, jadi aku tahu harus ngapain gitu. Kan di film ini di awal trailer tuh ada adegan Krim sama Kay ngambil foto dari Polaroid. Kayaknya di sini tuh kayak ngomongin gimana bisa meng-capture momen dan memori dengan orang yang kita sayang. Nah, kalau kalian cuman punya satu kertas Polaroid, siapa yang akan kalian foto untuk kalian simpen selamanya? Aku keluarga sih. Mungkin nyokap, bokap, kakak, adik. Aku pengen simpen Polaroid sama nenek aku, Ada alasan? karena aku benar-benar deket sama nenek aku dan kayak I grew up with her gitu. Aku mungkin bokap sih, bokap udah nggak ada gitu. Jadi kalau bisa memutar balikan waktu, aku pengen foto sama bokap karena aku juga nggak pernah punya foto berdua. Sedih. Jadi kayak pengen simpan satu lah. Aku sama sih kayak Ryan. Karena papaku udah nggak ada kan. Jadi sama. Karena aku juga jarang ada foto sama papa yang benar-benar proper waktu saat itu karena aku masih terlalu kecil. Oke. Jadi belum terlalu pay attention buat banyak foto sama papa waktu itu. Dan sadar kalau itu penting untuk punya memori yang banyak sama orang yang disayang. Kalau Brian, Aku sih sama pasti papa dan mama. Tapi mungkin pas mereka masih zaman muda kali ya. kenapa? Nggak tahu, kayak lihat mereka yang happy and so in love gitu berdua tuh kayak lucu aja. Kalau bisa go back in time dan jepret foto mereka sih, aku pengen foto itu lagi. Baik, terima kasih teman-teman untuk interviewnya. Terima kasih. Semoga filmnya sukses. Amin. Boleh diingetin buat nonton film Tak Ingin Usai di sini tanggal berapa di Cinema 21. Halo Sobat 21, kita dari Cast Film. Tak Ingin Usai di Sini. Jangan lupa nonton film kita, bakal tayang tanggal 5 Juni di XX1. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.